Kota Baghdad pada suatu sore yang teduh berubah menjadi tempat kepanikan massal. Biasanya, pasar dipenuhi suara pedagang yang berteriak menawarkan kurma, rempah-rempah, kain warna-warni, dan cerita-cerita yang dilebih-lebihkan. Namun hari ini suasana seperti dirasuki ketakutan yang halus, mencekik udara dari balik celah-celah rumah. Orang-orang membicarakan satu kabar yang katanya datang dari seorang musafir yang mendengar dari seorang penjaga masjid, yang mendengar dari seorang tabib, yang mendengar dari seorang ulama yang bermimpi. Kabar itu berbunyi, malaikat maut akan mengambil 1 jiwa di Baghdad malam ini. Warga yang biasanya mudah tertawa, kini tampak seperti burung merpati mencari tempat berteduh dari badai. Ada yang menutup pintu rapat-rapat, ada yang berdoa sampai suaranya serak, dan ada pula yang mengemasi barang-barang tanpa tujuan jelas, seolah meninggalkan kota bisa membuat mereka melarikan diri dari takdir. Di jalanan sempit, ibu-ibu memanggil anak-anak mereka untuk cepat pulang, sementara para pemuda menatap langit seakan mencari tanda-tanda misterius. Dalam kekacauan kecil itu, Abu Nawas berjalan santai sambil memakan roti pipih. Jenggotnya bergoyang ketika ia mengunyah dan matanya memandang orang-orang dengan rasa ingin tahu sekaligus geli. Ia baru saja pulang dari rumah seorang sahabat yang memberinya roti hangat sebagai tanda terima kasih atas sebuah nasihat sederhana. Sebelum sempat menggigit roti kedua, seorang tetangga berlari menghampirinya dengan nafas terengah. "Abu Nawas, apa kau belum dengar? Ada kabar besar," serunya. "Aku selalu siap untuk kabar besar," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tapi kabar besar biasanya hanya masalah kecil yang diberi baju kebesaran oleh mulut manusia. Tetangganya menatap kiri kanan lalu berbisik dengan suara bergetar, "Malaikat maut akan mengambil seseorang malam ini." Abu Nawas tertawa sampai roti yang ia pegang hampir jatuh. "Kalau begitu mengapa kau lari? Apakah menurutmu berlari bisa mengelabui malaikat maut? Ia tidak berjalan kaki, tahu?" Tetangganya tidak tertawa sedikit pun. Ia justru mundur selangkah, menilai Abu Nawas seperti orang yang kurang akal. "Kau tidak takut?" "Takut? Bila ajal belum tiba, aku bisa duduk di mulut harimau pun tidak akan mati. Bila ajal sudah datang, aku sembunyi di dasar sumur pun dia pasti menemukan." Ia menepuk bahu tetangganya. "Tenanglah kawan, kematian bukan seperti pencuri sandal." Namun setelah tetangganya pergi, raut Abu Nawas berubah sedikit. Ia tidak takut mati, tetapi kabar bahwa namanya mungkin yang dipanggil mengusik rasa ingin tahunya. Ia melanjutkan perjalanan ke rumah sambil memikirkan sesuatu. Ia mengenal manusia, ia mengenal khalifah, ia mengenal para ulama, tetapi belum pernah ada satu manusia pun yang mengaku tahu kapan ia akan dipanggil, kecuali para pendusta. Namun kabar itu begitu meyakinkan, membuatnya penasaran apakah ada sesuatu yang benar-benar terjadi di balik berita yang beredar. Saat malam turun, Abu Nawas duduk sendirian di ruang kecil rumahnya. Lampu minyak menyala redup, bayangannya menari-nari di dinding. Ia memandangi lembaran kertas kosong, seolah jawaban hidup tersembunyi di atasnya. Tetapi bukan jawaban yang ia temukan. Mata Abu Nawas mulai nyerip-nyerip karena kantuk, dan tak lama kemudian ia tertidur tanpa sengaja di kursi kayu. Dalam mimpinya, Abu Nawas berdiri di sebuah padang luas yang diterangi cahaya lembut. Tidak ada samantara, tetapi terang itu terasa hangat dan menenangkan. Di depannya berdiri sosok berjubah putih, membawa sebuah kitab tebal yang kulitnya memantulkan cahaya. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun bukan karena menakutkan, lebih karena cahaya yang menyelimuti dirinya begitu suci. Sosok itu membuka kitab dan berkata dengan suara lembut, "Abu Nawas, namamu tertulis pada halaman berikutnya." Abu Nawas ingin berbicara tetapi lidahnya seperti terikat. Ia hanya menatap sosok itu dengan perasaan campuran antara takjub dan takut. Sebelum ia sempat bertanya, halaman kitab itu bergerak seolah tertiup angin, dan saat lembar itu hampir terbuka, Abu Nawas terbangun dengan nafas terengah. Detak jantungnya begitu keras hingga ia mengira tetangganya bisa mendengarnya dari luar. "Astaghfirullah," gumamnya. "Benarkah tadi malaikat maut?" Ia berdiri, menuang air dari kendi, dan meminumnya satu teguk. Namun rasa dingin air itu tidak menghapus bayangan mimpi yang masih melekat. Ia coba menenangkan diri dan mengambil kesimpulan bahwa mungkin itu hanya bunga tidur. Tetapi kalimat "namamu tertulis pada halaman berikutnya" terus berdengung di kepalanya. Besok paginya Abu Nawas memutuskan pergi ke pasar.
Bukan untuk belanja, tapi mencari seorang ahli hikmah yang biasa duduk di dekat gerbang kota. Orang itu dikenal suka memberi nasihat penuh teka-teki. Ketika Abu Nawas menceritakan mimpinya, sang ahli hikmah mengelus jenggot panjangnya dan berkata pelan, "Jika engkau melihat kitab dalam mimpi, itu pertanda engkau sedang diuji, bukan dipanggil." "Uji?" Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah malaikat maut menguji kecerdasanku?" "Bisa jadi," jawab sang ahli hikmah. "Ada banyak hal yang tidak diketahui manusia. Mungkin ia ingin melihat apakah engkau memahami makna hidup, bukan hanya bermain kata-kata." Abu Nawas mengangguk pelan. Kata uji itu justru menggugah hasrat terbesarnya, rasa ingin tahu. Kalau malaikat maut benar akan datang, apa salahnya mempersiapkan diri? Bukan untuk melawan ajal, karena itu mustahil, tetapi untuk menguji kecerdikannya, bahkan di hadapan makhluk pembawa takdir. Malam pun mendekat lagi. Saat lampu-lampu rumah mulai dinyalakan, seluruh Baghdad Abu Nawas duduk sambil tersenyum kecil. Ia memandangi kendi besar di sudut rumah, tikar gulung, dan dinding rumahnya yang sederhana. Bibirnya melengkung nakal. "Baiklah," katanya, "kalau benar malaikat maut datang mencariku, aku akan menyambutnya. Tapi dia tidak akan mudah mendapatkan Abu Nawas begitu saja." Dengan itu, malam yang penuh teka-teki pun menunggu. Dan Abu Nawas bersiap dengan segala kelicikannya. Namun ia belum tahu bahwa ujian yang menantinya bukanlah soal hidup dan mati, tetapi tentang kebijaksanaan yang jauh lebih dalam. Malam turun dengan keheningan yang tidak biasa. Di Baghdad biasanya terdengar suara anjing menggonggong, pedagang lewat menjajakan roti sisa, atau pemuda berbicara sampai larut. Tetapi malam ini, seolah seluruh kota menahan napas. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara obrolan, bahkan angin pun seperti berjalan pelan-pelan agar tidak mengganggu sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas memasang rencana pertamanya. Ia menatap kendi raksasa tempat menyimpan air, kendi yang dibuat dari tanah liat tebal dengan mulut yang cukup besar untuk dimasuki manusia mungil sepertinya. Setelah memastikan tidak ada tetangga yang mengintip, ia mengangkat sorban, meniup lampu minyak, dan perlahan memanjat masuk ke dalam kendi tersebut. "Kalau malaikat maut mencari Abu Nawas," gumamnya dengan senyum puas, "biarlah ia bertemu kendi saja." Ia mengatur napas, menenangkan diri, lalu menutup mulut kendi dengan kain. Di dalam ruang sempit itu gelap pekat, hanya terdengar degup jantungnya sendiri. Waktu berlalu perlahan, seperti berpuluh-puluh malam terlipat menjadi satu. Abu Nawas hampir tertidur ketika ia merasakan sesuatu berubah di udara. Keheningan tiba-tiba menjadi lebih dalam, seperti seluruh dunia berhenti bernapas. Cahaya lembut mengalun dari celah-celah kain yang menutup mulut kendi. Cahaya itu bukan seperti lampu minyak atau bulan, lebih lembut, lebih suci, dan menenangkan. Lalu sebuah suara terdengar, suara yang tidak bergema, tapi seakan mengisi ruangan. "Abu Nawas," suara itu berkata lembut, "keluarlah. Aku tahu di mana engkau bersembunyi." Abu Nawas menahan napas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tubuhnya bergetar bukan karena takut mati, tetapi karena takjub. Ia mencoba mencari alasan dalam kepalanya. Bagaimana mungkin ia ditemukan? Tapi kemudian ia tersenyum kecil, memikirkan rencana cadangan yang telah ia susun. Dengan suara lantang dari dalam kendi ia berkata, "Wahai yang batang membawa cahaya, engkau salah alamat. Tidak ada orang yang bernama Abu Nawas di sini. Yang ada hanya kendi tua berisi air." Sunyi sejenak, lalu suara itu kembali, sedikit mengandung senyum. "Begitukah? Kalau begitu, wahai kendi tua, izinkan aku menarik air dari dalammu. Aku sedang haus." Abu Nawas terperanjat. "Jangan, jangan tarik airnya!" teriaknya, melompat keluar dari dalam kendi secepat kucing yang terjatuh ke dalam sumur. Ketika ia berdiri di luar kendi, cahaya di ruangan itu semakin jelas. Di hadapannya berdiri sosok berjubah putih lembut, tanpa wajah yang dapat dilihat,
namun dengan kehadiran yang membuat Abu Nawas tunduk. Tidak ada kesan menakutkan, tidak ada kesan ancaman, hanya ketenangan yang agung. "Assalamualaikum Abu Nawas," kata sosok itu. "Waalaikumsalam, wahai malaikat yang mulia," jawab Abu Nawas sambil menunduk dalam-dalam. Sosok itu memandangnya meski tidak memiliki mata yang dapat dilihat, namun dengan kehadiran yang membuat Abu Nawas tunduk. "Mengapa engkau bersembunyi dalam kendi?" "Hamba hanya ingin menguji apakah kecerdikan hamba masih berfungsi." Malaikat maut tersenyum, bukan dengan bibir, melainkan dengan cahaya yang bergetar lembut. "Engkau memang dikenal cerdik di antara manusia. Itulah sebabnya aku datang tidak untuk mengambil nyalamu, tetapi untuk menguji pemahamanmu tentang kehidupan." "Jadi, nama hamba tidak tertulis di halaman berikutnya?" Abu Nawas bertanya lirih. "Tertulis, tetapi bukan sebagai jiwa yang akan dipanggil. Engkau tertulis sebagai manusia yang akan diuji." Abu Nawas menghembuskan napas panjang. "Alhamdulillah, ujian masih lebih ringan dari kematian." Malaikat maut tertawa ringan. "Belum tentu," ujarnya lembut. "Sebagian manusia lebih takut diuji daripada dipanggil." Abu Nawas mengangkat alis. "Betul juga." Malaikat itu lalu duduk, atau tepatnya, cahaya itu merendah seperti seseorang yang sedang duduk bersila. "Abu Nawas, aku ingin melihat apakah kecerdikanmu hanyalah permainan kata, ataukah engkau memahami hakikat kehidupan. Jika engkau dapat menjawab 3 pertanyaanku, maka aku akan pergi malam ini tanpa mengambil satu jiwa pun di Baghdad." "Tidak mengambil seorang pun?" tanya Abu Nawas terkejut. "Benar, karena betapa banyak orang yang takut malam ini, dan ketakutan mereka membuat doa naik ke langit seperti burung mencari rumah." Abu Nawas tersenyum bangga, tetapi juga takut. "Baiklah malaikat yang mulia, hamba siap mendengar pertanyaannya." Sebelum malaikat mengajukan pertanyaan pertama, ia memandang rumah Abu Nawas dengan lembut. "Ketahuilah aku tidak datang sebagai lawanmu. Aku datang karena engkau sudah lama bermain dengan kelicikan dan kecerdikan. Kini waktunya melihat apakah engkau juga pandai membaca arti hidup." Abu Nawas menelan ludah. "Tentu. Tetapi sebelum pertanyaan-pertanyaan itu diberikan, izinkan hamba bertanya satu hal." "Silakan. Apakah boleh hamba menjawab dengan jujur, meskipun jawabannya mungkin tidak menyenangkan?" Malaikat itu seolah tersenyum. Kejujuran tidak pernah tidak menyenangkan bagi yang mencari kebenaran. Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, maka silahkan berikan pertanyaan pertama." Malaikat maut mengangkat tangan dan cahaya di sekeliling mereka berubah menjadi lembut seperti kabut tipis. Suara langit seakan menyelimuti rumah Abu Nawas. "Pertanyaan pertama," kata malaikat maut. "Apa yang paling sering dicari manusia, tetapi ketika sudah didapat, ia justru takut kehilangannya?" Abu Nawas mengerutkan dahi. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi rasanya seperti jurang dalam yang menunggu jawaban. Ia berjalan mundar-mandir, memiringkan kepala, lalu melihat wajah malaikat maut yang menunggu dengan penuh kesabaran. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Hamba punya jawabannya," katanya. Malaikat maut mengangguk. "Katakanlah." "Yang paling dicari manusia," kata Abu Nawas dengan suara mantap, "adalah kehidupan itu sendiri." Rumah itu pun hening, seakan seluruh dunia menunggu apakah jawabannya benar. Dan malaikat maut tersenyum lebih terang dari cahaya. Hari itu, istana Baghdad tampak lebih ramai dari biasanya. Para pengawal berbaris rapi di halaman, dayang dan pelayan mondar-mandir membawa nampan emas berisi buah-buahan dan kue manis. Di singgasana yang megah, Baginda Raja duduk dengan dada membusung, memandangi cermin besar di depannya. Ia baru saja menerima kabar bahwa Abu Nawas, rakyat biasa yang terkenal karena kecerdikan dan kelucuannya, telah membuat Menteri Keuangan tertipu dalam perdebatan pajak. Tentu saja, hal itu membuat Baginda geram. Orang seperti dia,
gumam sang raja sambil mengusap janggutnya yang lebat, tidak pantas membuat orang-orang menertawakanku di negeri ini. Seorang menteri gemuk di sebelah kanan menimpali dengan licik. Ampun tuanku, kalau hamba boleh usul, panggillah si Abu itu ke istana. Coba beri dia perintah yang mustahil. Jika gagal, hukum dia seberat-beratnya. Raja tersenyum puas. Ide yang bagus, menteri. Sudah lama aku tidak melihat wajahnya yang sok bijak itu. Ia lalu bertepuk tangan. Panggil Abu Nawas ke hadapan beta. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki berjubah sederhana, berwajah teduh namun matanya penuh sinar cerdik, masuk ke ruang singgasana. Ia menunduk hormat sambil tersenyum kecil. Daulat tuanku, hamba datang memenuhi panggilan Baginda. Raja menatapnya lama, lalu menyeringai. Abu Nawas, kau terkenal karena kepintaranmu, tapi beta ingin tahu, apakah otakmu masih setajam dulu atau sudah tumpul seperti pedang berkarat? Abu Nawas tersenyum tipis. Hamba tidak tahu tuanku, tapi biasanya pedang tumpul pun bisa berguna jika dipakai dengan cara yang tepat. Raja tertawa mengejek. Baiklah, kalau begitu, dengarkan perintah beta. Buatlah beta tertawa, tanpa membuka mulut beta sedikit pun. Kalau kau gagal, kau akan dihukum kerja paksa di dapur istana selama sebulan. Tapi kalau kau berhasil, beta akan memberimu emas seberat 2 keping. Ruangan langsung hening. Para menteri menahan tawa, menatap Abu Nawas seperti menunggu seekor kucing yang hendak melawan singa. Abu mengelus janggutnya pelan, matanya berputar-putar seperti sedang menghitung sesuatu di udara. Daulat tuanku, ujarnya akhirnya. Bolehkah hamba memastikan satu hal dulu? Jika tuanku tertawa tapi mulut terbuka sedikit, apakah itu berarti hamba gagal? Tentu saja, jawab sang raja cepat. Beta harus tertawa tanpa membuka mulut sama sekali. Baiklah, kata aku pelan. Ia membungkuk, lalu mundur beberapa langkah. Kemudian tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Seekor ayam kurus, bulunya rontok di sana-sini, matanya juling dan di lehernya terikat pita merah. Seluruh istana menahan tawa. Abu meletakkan ayam itu di depan raja lalu berkata lantang, Inilah hadiah hamba untuk Baginda, seekor ayam yang bisa menirukan wajah tuanku ketika marah. Para menteri terkejut, beberapa tak tahan menahan tawa tapi takut pada raja. Baginda menatap ayam itu dengan alis menukik. Ia ingin tertawa, tapi ingat syaratnya, tak boleh membuka mulut sama sekali. Abu lalu menirukan gaya raja yang sedang murka, mengerutkan dahi, mendengus, dan memonyongkan bibir. Sementara ayam itu berkokok dengan suara serak. Pemandangan itu begitu lucu sampai para pengawal di pintu ikut terkikik. Raja menahan diri sekuat tenaga. Pipi dan dagunya bergetar hebat, matanya berkaca-kaca. Tapi ia berhasil menahan tawa tanpa membuka mulut. Abu melihat itu lalu menambahkan, Tuanku, rupanya ayam ini lebih pandai dari Baginda. Ia bisa tertawa dalam hati tanpa menutup mulut. Sedangkan Baginda menahan tawa sampai wajahnya seperti buah delima matang. Kali ini sang raja benar-benar tak tahan. Suara tawa meledak keluar dari mulutnya, keras dan panjang. Seluruh istana bergemuruh. Tapi begitu sadar, wajah raja seketika memerah. Berani kau mempermainkanku, Abu Nawas? Bentaknya. Abu menunduk hormat sambil tersenyum. Ampun tuanku. Hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan, membuat tuanku tertawa. Soal mulut terbuka atau tidak, itu di luar kuasa hamba. Karena ternyata tawa tuanku lebih kuat dari perintah tuanku sendiri. Raja menggertakkan gigi, malu di depan semua orang. Ia berjanji dalam hati, Abu Nawas harus membayar mahal penghinaan ini. Dan sejak hari itu, permusuhan licik antara raja dan si cerdik Abu Nawas pun dimulai. Keesokan harinya, suasana istana Baghdad berubah muram. Tak seperti biasanya. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa. Bahkan para dayang pun berjalan dengan kepala menunduk, takut mendengar kabar bahwa Baginda Raja sedang murka besar. Di ruang singgasana,
Raja duduk termenung dengan wajah masam. Semalaman ia tidak bisa tidur karena terus teringat adegan memalukan kemarin. Ketika ia tertawa keras di depan seluruh rakyat gara-gara ulah Abu Nawas dan ayam julingnya. Setiap kali mengingatnya, perutnya bergetar lagi. Tapi kali ini bukan karena tawa, melainkan karena amarah. "Cukup sudah," desis raja. Abu Nawas harus menerima akibat dari kelancangannya. Menteri gemuk yang kemarin memberi saran licik segera membungkuk. "Ampun tuanku, hamba sudah menyiapkan caranya. Hamba tahu bagaimana membuat si cerdik itu bungkam selamanya." Raja menatapnya penuh minat. "Bicaralah." "Tuanku," bisik sang menteri, "katakan saja bahwa Abu Nawas telah menghina raja di depan rakyat. Itu sudah cukup alasan untuk menjebloskannya ke penjara. Rakyat tidak akan membela dia, sebab siapa berani menentang kehendak Baginda?" Raja tersenyum sinis. "Bagus sekali, menteri. Kau memang tahu cara membuatku senang." Ia lalu memerintahkan pengawal, "Tangkap Abu Nawas, bawa ke sini. Hari ini juga beta akan mengadilinya." Tak lama kemudian, 2 pengawal menyeret Abu Nawas ke ruang singgasana. Meski tangannya diikat, wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. "Daulat tuanku," sapa Abu sambil menunduk. "Mengapa hamba dipanggil dengan cara yang begitu istimewa pagi-pagi begini?" Raja menghentakkan tongkatnya. "Abu Nawas, kau sudah berani mempermalukan raja di depan seluruh rakyat. Apakah kau pikir istana ini panggung sandiwara untuk lawakanmu?" Abu berpura-pura bingung. "Ampun tuanku, bukankah hamba hanya menjalankan perintah Baginda? Baginda sendiri yang meminta agar hamba membuat Baginda tertawa." "Diam!" bentak sang raja. "Mulutmu terlalu pandai mencari alasan. Sekarang beta memutuskan, besok pagi kau akan dijebloskan ke penjara kerajaan. Di sana kau akan belajar bagaimana rasanya tidak bisa mempermainkan siapapun lagi." Ruangan hening. Para menteri berpura-pura setuju, tapi beberapa pengawal saling pandang dengan wajah iba. Mereka tahu Abu Nawas bukan orang jahat. Ia hanya terlalu cerdik untuk orang-orang yang senang berkuasa. Abu Nawas menghela napas panjang. "Ampun tuanku, sebelum hamba menerima hukuman, bolehkah hamba mengajukan satu permintaan terakhir?" Raja mengangkat alis. "Permintaan terakhir? Kau pikir ini hukuman mati?" "Tidak tuanku," jawab Abu lembut. "Tapi siapa tahu penjara bisa lebih kejam dari mati bagi orang yang suka berpikir. Hamba hanya mohon satu hal, izinkan hamba mempersembahkan pertunjukan terakhir untuk Baginda dan seluruh rakyat sebagai tanda penyesalan." Raja berpikir sejenak. Ia menyukai gagasan itu, bukan karena iba, tapi karena ingin melihat Abu dipermalukan lagi di depan rakyat. "Baiklah," katanya akhirnya. "Besok pagi di halaman istana, kau boleh mengadakan pertunjukan apapun yang kau mau. Setelah itu, langsung ke penjara. Setuju?" Abu menunduk dalam. "Daulat tuanku, hamba berjanji akan membuat pertunjukan yang tak akan dilupakan seumur hidup Baginda." Raja tersenyum sinis. "Kita lihat saja, apakah kali ini kau masih bisa menertawakan raja." Setelah Abu dibawa pergi ke ruang tahanan sementara, sang menteri mendekat dan berbisik. "Tuanku yakin mau memberinya kesempatan." "Tenang saja," jawab raja. "Kali ini dia tak akan bisa lolos. Apapun yang dia rencanakan, besok semua orang akan menyaksikan kejatuhannya." Namun di dalam sel kecil yang lembab, Abu Nawas duduk bersila dengan wajah tenang. Ia menatap dinding batu di depannya, lalu tertawa kecil. "Baginda ingin permainan. Baiklah, besok Baginda sendiri yang akan jadi bahan tertawaan, tapi bukan dengan penghinaan, dengan kebenaran yang tak bisa ia bantah." Ia lalu mulai menulis sesuatu di tanah dengan potongan kayu kecil, sketsa dari rencana gilanya. Seekor kambing, selembar kain, dan cermin besar menjadi bagian dari gambar itu. Ia tersenyum puas. Besok pagi, istana akan gempar lagi. Tapi kali ini, bukan aku yang dipermalukan. Malam itu, di bawah sinar bulan Baghdad yang lembut, suara tawa kecil Abu Nawas bergema dari balik jeriti besi. Sebuah tawa yang tidak gila, melainkan tanda bahwa
Si cerdik sudah menyiapkan langkah berikutnya. Langkah yang akan membuat sang raja benar-benar kapok. Pagi itu, halaman istana Baghdad dipenuhi rakyat dari berbagai penjuru. Kabar bahwa Abu Nawas, si cerdik yang menaklukkan raja dengan tawa, akan membuat pertunjukan terakhir sebelum dijebloskan ke penjara, menyebar secepat angin padang pasir. Orang-orang datang berbondong-bondong, pedagang, petani, penggembala, bahkan anak-anak yang membawa kurma di tangan. Di tengah lapangan, sebuah panggung sederhana sudah disiapkan. Raja duduk di singgasananya yang terbuat dari kayu berlapis emas, dikelilingi menteri-menteri yang tampak lebih angkuh dari biasanya. Di hadapannya berdiri Abu Nawas, masih berpakaian sederhana, namun matanya memancarkan keyakinan yang aneh, campuran antara tenang dan nakal. Raja menatapnya tajam. "Abu Nawas," katanya lantang, "hari ini kau diberi kesempatan terakhir untuk menunjukkan kepintaranmu. Setelah itu, kau akan mendekam di penjara. Jadi buatlah pertunjukanmu menarik, agar rakyat punya sesuatu untuk ditertawakan sebelum kau lenyap dari pandangan mereka." Abu menunduk hormat. "Daulat tuanku, hamba hanya memohon satu hal sebelum memulai." Raja mengerutkan kening. "Apa lagi?" "Hamba memohon agar seluruh rakyat menyaksikan, termasuk para pengawal, para menteri, dan baginda sendiri, karena pertunjukan ini hanya bisa berhasil jika semua orang menjadi bagian darinya." Raja mengangguk, merasa semakin yakin bahwa Abu akan mempermalukan dirinya sendiri. "Baik, semua orang di sini akan menonton. Sekarang, lakukan apa yang ingin kau lakukan." Abu menyembuhkan senyum, lalu memberi isyarat kepada dua pengawal untuk membawa masuk 3 benda aneh: seekor kambing putih, selembar kain panjang berwarna merah, dan sebuah cermin besar yang berkilauan. Rakyat berbisik-bisik penasaran. "Tuanku," kata Abu, "izinkan hamba memperkenalkan 3 sahabat hamba. Kambing tua, kain merah, dan cermin kejujuran. Mereka akan membantu hamba menunjukkan sesuatu yang sangat penting." Raja mendengus. Kambing dan kain? Kau benar-benar sudah gila." Abu menunduk sopan. "Mungkin memang gila, tuanku. Tapi kadang-kadang hanya orang gila yang berani berkata jujur di depan raja." Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia mengambil kain merah itu dan menutupi cermin besar itu dengan perlahan. "Cermin ini, tuanku, adalah cermin kejujuran. Barang siapa menatapnya dengan hati yang jujur, ia akan melihat dirinya sebagaimana adanya. Tapi jika hatinya dipenuhi kebohongan dan kesombongan, maka yang tampak di dalamnya bukan wajah sendiri, melainkan wajah seekor kambing." Rakyat bergumam heran. Raja menatap dengan alis menukik, setengah marah, setengah penasaran. Abu melanjutkan, "Mari baginda yang mulia, silahkan mencoba. Buktikan pada rakyat bahwa hati baginda bersih dari kesombongan." Raja tertawa sinis. "Cermin bodoh macam apa itu? Baiklah, akan kulihat agar semua tahu betapa konyolnya si Abu Nawas ini." Ia berdiri, menegakkan dada, dan melangkah maju. Abu membuka kain merah itu perlahan. Cermin besar memantulkan cahaya matahari hingga berkilauan seperti perak cair. Begitu raja menatapnya, sesuatu yang aneh terjadi. Karena Abu telah mengatur posisi cermin sedemikian rupa hingga pantulan wajah raja dan kambing di sampingnya tampak menyatu. Rakyat melihatnya bersamaan. Di cermin, wajah sang raja terlihat memiliki moncong kambing. Serentak, gelak tawa pun pecah. "Lihat, lihat wajah baginda!" teriak seorang anak kecil polos dari kerumunan. "Baginda jadi kambing!" Raja terperanjat. Ia menatap cermin lagi dan benar-benar melihat bayangan lucu itu. Wajahnya memerah, matanya membulat, tapi Abu dengan cepat menutupi cermin kembali dengan kain merah, pura-pura panik. "Maaf tuanku," katanya pura-pura takut. "Cermin ini terlalu jujur. Ia hanya menunjukkan apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang diinginkan mata." Rakyat tertawa semakin keras. Beberapa menteri menunduk menahan tawa. Raja menggertakkan gigi, wajahnya merah padam menahan malu. "Cukup, Abu Nawas! Kau mempermainkanku lagi!" bentaknya. Abu menatapnya tenang. "Ampun tuanku, hamba tidak mempermainkan siapapun. Hamba hanya menunjukkan pada rakyat
bagaimana kejujuran bisa membuat wajah siapapun terlihat indah, atau sebaliknya. Raja terdiam. Ia ingin marah, tapi seluruh rakyat sudah melihat segalanya. Jika ia menghukum Abu sekarang, mereka akan tahu ia tak mampu menahan malu. Maka ia hanya bisa berkata pelan, "Bawa dia kembali ke penjara. Beta akan memikirkannya lagi." Abu menyembuhkan senyum dan berkata lembut, "Terima kasih tuanku. Semoga Baginda memikirkan bukan bagaimana menghukum hamba, tapi apa yang cermin itu tunjukkan." Rakyat menatap Abu dibawa pergi dengan kagum. Mereka tahu si cerdik belum kalah, bahkan mungkin baru saja memulai permainan yang lebih besar. Dan malam itu, di dalam penjara, Abu Nawas kembali tertawa kecil. "Langkah pertama sudah berhasil," bisiknya. "Sekarang saatnya membuat Baginda benar-benar kapok." Keesokan paginya, suasana Baghdad belum juga tenang. Kabar tentang cermin kejujuran menyebar ke seluruh pelosok kota. Rakyat bercerita dengan antusias. Ada yang berkata cermin itu ajaib. Ada pula yang yakin Abu Nawas memakai sihir. Namun satu hal yang pasti, semua orang kini ingin melihatnya lagi. Baginda Raja sendiri sejak malam tadi tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat pantulan memalukan di cermin itu. Wajahnya bercampur dengan moncong kambing. Ia tahu itu hanya trik, tetapi bayangan itu terus menempel di pikirannya seperti noda yang tak bisa dihapus. Abu Nawas benar-benar harus dihancurkan, gumamnya lirih. Tapi bagaimana caranya tanpa membuatku tampak kejam di mata rakyat? Ketika pagi menjelang, Raja memerintahkan agar Abu Nawas dibawa keluar dari selnya. "Hari ini kau harus menjelaskan kepada semua orang apa maksud cermin itu. Dan jangan sekalipun mencoba mempermalukan beta lagi, atau kau akan benar-benar kehilangan kepalamu." Abu menunduk hormat, tampak tenang seperti biasa. "Daulah tuanku, hamba hanya ingin menjelaskan kebenaran dengan cara yang sederhana. Izinkan hamba menampilkan satu pertunjukan terakhir. Pertunjukan yang akan membuka mata Baginda dan seluruh rakyat." Baginda mengerutkan dahi. "Pertunjukan lagi? Baiklah, tapi kali ini kau tidak akan lolos bila berani mempermainkan raja." Maka rakyat kembali memenuhi halaman istana. Abu Nawas berdiri di tengah lapangan. Di hadapannya berdiri cermin besar yang kini sudah dibersihkan dari debu. Di sebelahnya ada kambing putih dan kain merah yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini, Abu membawa sesuatu yang baru. Sebuah kendi besar berisi air jernih. "Saudara-saudara," seru Abu dengan suara lantang. "Kemarin cermin ini membuat Baginda terkejut. Hari ini, hamba akan membuktikan bahwa cermin itu tidak jahat, melainkan jujur. Siapapun boleh mencoba, asalkan hatinya bersih." Rakyat bersorak. Beberapa orang berani maju dan menatap cermin itu. Tentu saja, Abu sudah menyesuaikan sudutnya dengan hati-hati. Pantulan mereka terlihat normal. Wajah mereka tampak bersih. Rakyat pun tertawa gembira. "Lihat," kata Abu, "jika hati seseorang jujur, maka cermin akan menampilkan kebenaran. Tapi, jika hatinya penuh kebohongan, ia akan melihat kebodohannya sendiri." Raja yang duduk di singgasana merasa tertantang. Ia berdiri dan berseru lantang, "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu biar semua orang tahu bahwa hati raja mereka bersih. Buka kain itu dan biarkan beta menatapnya sekali lagi." Abu berpura-pura bingung. "Tuanku yakin, cermin ini tidak pandai berbohong." "Cepat buka!" bentak raja. Dengan gerakan pelan, Abu membuka kain merah. Tapi kali ini, ia menempatkan kendi berisi air jernih di depan cermin. Cahaya matahari memantul lewat air dan membuat bayangan raja bergelombang, seperti wajah seseorang yang terombang-ambing di permukaan dan berubah bentuk. Sekilas, tampak seperti wajah lucu dengan hidung panjang dan mata menonjol. Seluruh rakyat melihat bayangan itu dan langsung tertawa pingkal-pingkal. "Wajah Baginda berubah lagi!" teriak mereka. Raja menatap dan benar saja, bayangannya tampak mengerikan dan konyol. Ia memekik, "Abu Nawas, apa yang kau lakukan kali ini?" Abu menunduk hormat, menahan senyum. "Ampun tuanku, hamba hanya menaruh air jernih di depan cermin agar cermin memantulkan kebenaran yang mengalir. Lihatlah tuanku, ketika air tenang, bayangan pun jernih.
Tapi ketika hati bergelombang karena amarah dan kesombongan, pantulan pun menjadi lucu dan tak menentu. Kata-kata itu menusuk seperti pisau halus. Rakyat yang tadi tertawa kini terdiam, menyadari makna di balik permainan Abu Nawas. Raja berdiri terpaku. Wajahnya merah, tapi bukan hanya karena malu. Ada sesuatu lain di matanya. Ia melihat rakyatnya tertawa bahagia, tapi bukan dengan hinaan. Ia melihat kebijaksanaan tersembunyi di balik kelucuan Abu Nawas. Namun harga diri seorang raja terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan di depan semua orang. Ia hanya berkata pelan, "Cukup, tutup pertunjukan ini, dan bawa Abu Nawas kembali ke penjara." Rakyat bersorak memberi tepuk tangan untuk Abu Nawas, sementara pengawal menuntunnya pergi. Tapi Abu tidak terlihat sedih. Ia hanya berbisik pada diri sendiri. Terkadang, kebenaran harus ditunjukkan lewat tawa, agar tidak terasa menyakitkan. Dan di kejauhan, Baginda Raja duduk kembali di singgasananya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu apakah ia sedang marah, malu, atau kagum pada si cerdik yang baru saja membuatnya belajar sesuatu tanpa menggurui. Hari itu Baghdad tak hanya dipenuhi tawa, tapi juga bisik-bisik kebijaksanaan. Dan di balik jeruji besi, Abu Nawas tersenyum puas karena permainan sejatinya baru saja mulai. Beberapa hari telah berlalu sejak pertunjukan ajaib Abu Nawas yang mengguncang seluruh Baghdad. Namun bayangan kejadian itu belum juga hilang dari kepala Baginda Raja. Setiap kali berjalan di halaman istana, ia merasa setiap mata yang memandangnya menyimpan tawa yang ditahan-tahan. Apakah aku sedang dilihat sebagai raja? Gumamnya kesal. Atau sebagai bahan tertawaan negeri? Bahkan pelayan istana kini bicara dengan bisik-bisik. Mereka pura-pura menunduk ketika raja lewat, tapi tawa kecil sering terdengar di ujung lorong setelahnya. Para menteri pun bersikap canggung. Mereka tak tahu harus menyanjung atau menenangkan sang raja yang kini semakin mudah meledak. Menteri gemuk yang dulu menghasut raja datang membawa kabar. "Ampun tuanku," katanya dengan suara rendah. Rakyat kini menjadikan cerita tentang Baginda dan Abu Nawas sebagai bahan dongeng malam. Setiap warung kopi bercerita tentang cermin jujur dan raja bergelombang. Raja menatapnya tajam. "Apa maksudmu? Rakyat menertawakan aku?" Menteri itu menelan ludah. "Bukan menertawakan tuanku, hanya mengagumi kelicikan Abu Nawas." "Kelicikan?" Raja menghentakkan tongkatnya dengan keras hingga lantai bergema. "Itu penghinaan. Ia telah mempermalukan raja 2 kali di depan rakyat, dan rakyat malah memujinya." Ia berdiri, matanya menyala penuh amarah. "Tidak, aku, Baginda Raja Baghdad, tidak boleh kalah dari satu orang rakyat jelata. Aku akan membuatnya jera. Aku akan buat dia menyesal lahir dengan lidah secerdik itu." Menteri gemuk buru-buru membungkuk. "Ampun tuanku, hamba siap membantu. Hamba telah memikirkan sebuah cara agar Abu Nawas tak bisa lolos lagi." Raja melirik curiga. "Katakan menteri, tapi jangan beri aku ide bodoh seperti sebelumnya." "Tidak tuanku, kali ini hamba yakin. Kita buat sayembara." "Sayembara?" Alis raja terangkat. "Benar," jawab sang menteri. "Umumkan kepada seluruh rakyat bahwa raja akan memberikan hadiah besar bagi siapapun yang mampu menjawab teka-teki raja. Siapa gagal menjawab akan kehilangan rumahnya. Tentu, Abu Nawas akan dipaksa ikut. Kita tahu dia tak pernah menolak tantangan." Raja terdiam beberapa saat, lalu perlahan tersenyum licik. "Bagus menteri. Kalau dia tidak bisa menjawab teka-teki yang mustahil, dia akan kehilangan segalanya. Dan rakyat akan melihat bahwa kepandaiannya hanya kebetulan belaka." Sore itu, pengumuman pun disebarkan ke seluruh penjuru kota. Para prajurit berkeliling membawa genderang dan gulungan besar bertuliskan, "Atas titah Baginda Raja, akan diadakan sayembara agung. Siapa dapat menjawab teka-teki Baginda, akan mendapat emas dan tanah. Siapa gagal menjawab akan kehilangan rumahnya. Semua rakyat boleh ikut, termasuk Abu Nawas." Rakyat segera heboh. Sebagian penasaran, sebagian takut,
dan sebagian lagi hanya menunggu bagaimana Abu Nawas kali ini menghadapi musuh besarnya. Sementara itu, di rumah tahanan istana, Abu Nawas menerima kabar itu dari seorang pengawal yang diam-diam mengaguminya. "Sayembara teka-teki," katanya, "tapi hati-hati Abu, Raja pasti menyiapkan jebakan untukmu." Abu Nawas tersenyum tenang. "Raja ingin bermain teka-teki? Baiklah. Tapi sayangnya teka-teki yang lahir dari kesombongan hanya bisa dijawab dengan kebijaksanaan, bukan kepandaian." Ia menatap keluar jendela sempit selnya, melihat langit Baghdad yang berwarna keemasan. "Kali ini aku tidak akan membuatnya tertawa. Aku akan membuatnya berpikir, sampai ia sendiri malu dengan kebodohannya." Keesokan paginya, halaman istana kembali ramai. Rakyat berdesakan, penasaran dengan sayembara besar yang diumumkan. Di tengah-tengah, Raja duduk gagah di singgasana, sementara Abu Nawas dibawa keluar dari sel dengan tangan bebas, karena Raja ingin mempermalukannya secara terhormat. "Abu Nawas," seru Raja lantang di depan kerumunan, "kau akan menjadi peserta pertama sayembara ini. Jika kau gagal menjawab teka-teki beta, kau akan kehilangan rumahmu untuk selamanya. Tapi jika kau berhasil, kau bebas." Abu menunduk hormat. "Daulat tuanku, hamba siap menerima apapun teka-teki yang keluar dari kebijaksanaan Baginda." Raja tersenyum puas, lalu berkata dengan suara keras agar seluruh rakyat mendengar, "Katakan Abu Nawas, berapa jumlah bintang di langit yang bisa dimasukkan ke dalam kendi?" Rakyat terdiam. Sebagian saling pandang. Itu pertanyaan mustahil, tak mungkin dijawab siapapun. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Dia tidak panik, bahkan terlihat menahan tawa kecil. Raja menyipit mata. "Nah, kali ini kau pasti tak bisa lolos. Jawablah kalau bisa, si cerdik yang sok bijak." Abu Nawas mengangkat kepalanya perlahan, matanya berkilat. "Baiklah tuanku, hamba tahu jawabannya." Kerumunan mulai berbisik. Raja menatap tak percaya. "Apa? Kau tahu jawabannya?" Abu tersenyum lebar. "Ya tuanku, tapi izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh raja yang benar-benar bijaksana." Rakyat memenuhi halaman istana seperti lautan manusia. Mereka berdesakan, ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menjawab teka-teki gila sang raja. Berapa jumlah bintang di langit yang bisa dimasukkan ke dalam kendi? Pertanyaan itu bergema di udara. Semua orang terdiam. Bahkan burung-burung di atap istana seakan berhenti berkicau. Para menteri saling pandang sambil tersenyum licik. Mereka yakin kali ini si cerdik Abu Nawas akan kehabisan akal. Raja bersandar di singgasananya, menatap Abu dengan tatapan menang. "Nah, Abu Nawas, jangan berpura-pura berpikir lama. Semua orang tahu itu pertanyaan mustahil. Katakan, apakah kau menyerah?" Tapi Abu Nawas justru tersenyum santai. Ia berjalan maju ke tengah lapangan, berdiri tegak di bawah cahaya matahari. "Ampun tuanku," katanya dengan suara lantang. "Teka-teki Baginda sungguh luar biasa. Tapi izinkan hamba bertanya satu hal kecil sebelum menjawabnya." Raja mengerutkan dahi. "Apalagi?" Abu menatap ke arah kendi besar yang sudah disiapkan di depan singgasana. "Apakah kendi yang dimaksud adalah kendi di hadapan Baginda ini, atau kendi milik hamba di rumah?" Raja terdiam sesaat, lalu menjawab acuh, "Terserah kau mau pilih yang mana." Abu menunduk hormat. "Kalau begitu, hamba pilih kendi milik hamba di rumah tuanku." Raja tertawa sinis. "Baiklah, sekarang jawab, berapa jumlah bintang yang bisa kau masukkan ke dalamnya?" Abu mengangguk pelan. Ia menatap ke langit biru yang mulai ditaburi bintang siang yang samar, lalu menoleh ke arah rakyat. "Dengarkan baik-baik. Jumlah bintang di langit yang bisa dimasukkan ke dalam kendi hamba adalah sebanyak bayangan bintang yang terlihat di dalam air kendi itu." Rakyat serentak bersorak kagum. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan spontan. Raja terbelalak, tidak menyangka jawaban itu bisa keluar secepat itu. "Tapi
Tapi itu tidak mungkin, seru raja gugup. Bayangan bintang bukanlah bintang sungguhan. Abu tersenyum licik namun sopan. Benar sekali tuanku. Sama seperti pertanyaan Baginda yang bukan pertanyaan sungguhan. Maka jawaban hamba pun tidak sungguhan. Karena untuk pertanyaan yang mustahil, hanya ada jawaban yang mustahil pula. Rakyat meledak dalam tawa panjang. Bahkan beberapa menteri yang biasanya kaku tidak bisa menahan senyum mereka. Suara tepuk tangan bergemuruh di halaman istana. Raja menatap sekeliling dengan wajah membara. "Diam! Diam semua!" teriaknya. Tapi suaranya tenggelam di antara gelak tawa rakyat yang kini sudah berpihak pada Abu Nawas. Abu menunduk hormat, lalu berkata lembut, "Tuanku yang mulia, hamba tidak bermaksud mempermalukan. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukan diukur dari seberapa sulit seseorang bertanya, tapi dari seberapa dalam ia memahami makna pertanyaannya." Raja terdiam. Kata-kata itu menohok jantungnya seperti panah. Ia ingin marah, tapi tak ada alasan yang bisa ia gunakan tanpa membuat dirinya tampak bodoh. Menteri gemuk mendekat pelan, berbisik di telinganya. "Ampun tuanku, biarkan saja dia kali ini. Kalau Baginda terus marah, rakyat akan semakin memihaknya." Raja menghela napas berat. "Baiklah," katanya dingin. "Abu Nawas, kali ini kau bebas. Tapi ingat, satu hari nanti otak licikmu tidak akan menyelamatkanmu lagi." Abu membungkuk hormat, lalu berkata lembut, "Tuanku yang mulia, hamba tidak bermaksud mempermalukan. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukan diukur dari seberapa sulit seseorang bertanya, tapi dari seberapa dalam ia memahami makna pertanyaannya." Dengan langkah tenang, Abu berjalan meninggalkan halaman istana. Rakyat memberi jalan, beberapa bahkan menepuk bahunya dengan kagum. Suasana berubah riuh oleh sorak-sorai kemenangan kecil si cerdik yang lagi-lagi berhasil menundukkan raja dengan kata-kata. Tapi jauh di singgasana, wajah sang raja gelap. Ia memandangi punggung Abu Nawas yang menjauh, lalu berbisik penuh dendam. "Kau boleh menang hari ini, Abu Nawas. Tapi aku akan membuat permainan yang bahkan otakmu tidak bisa menebaknya." Menteri gemuk menunduk sambil tersenyum. "Hamba siap membantu tuanku. Biarkan hamba yang memikirkan cara agar Abu Nawas benar-benar terjerat oleh dirinya sendiri." Raja menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum licik. "Baik, kali ini tidak akan memancingnya dengan perintah atau sayembara. Kita akan biarkan dia sendiri yang masuk ke perangkapnya." Dan malam itu, di tengah istana Baghdad yang sunyi, dua kepala penuh kelicikan duduk berunding di bawah cahaya lentera. Di luar, suara rakyat masih membicarakan kemenangan Abu Nawas. Tapi tak ada yang tahu bahwa di dalam istana, rencana balasan baru sedang disusun. Rencana yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Pagi itu, halaman istana Baghdad dipenuhi rakyat dari segala penjuru. Angin padang pasir membawa debu halus, sementara matahari baru menanjak di atas menara istana. Kabarnya, Baginda Raja akan mengadakan sayembara teka-teki yang katanya mustahil dijawab siapapun. Raja duduk di singgasananya, dikelilingi menteri dan pengawal. Wajahnya merah karena marah sekaligus senang. Ia yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos. Abu Nawas sendiri dengan senyum tipis yang selalu tampak menenangkan, berdiri di tengah halaman. Ia tahu raja pasti telah menyiapkan teka-teki jebakan, namun ia tidak takut. Baginya, akal dan kecerdikan selalu lebih ampuh daripada kekuasaan semata. Raja mengangkat tangan, dan sunyi pun turun ke seluruh halaman. "Rakyat Baghdad, dengarkan baik-baik.
Sayembara ini hanya untuk mereka yang berani dan cerdik. Aku, Baginda Raja, memberikan teka-teki berikut. Berapa banyak bintang di langit yang dapat dimasukkan ke dalam kendi? Siapapun yang gagal akan kehilangan rumah dan tanahnya. Siapa yang berhasil akan mendapatkan hadiah emas. Rakyat terdiam. Mereka saling pandang, bingung. Sebagian menahan napas, takut dituduh bodoh. Bahkan beberapa menteri menukik pandangannya, yakin Abu Nawas akan jatuh kali ini. Abu menunduk hormat. Daulat tuanku, hamba menerima tantangan Baginda. Namun hamba mohon satu hal, izinkan hamba menatap bintang-bintang terlebih dahulu. Raja mengerutkan alis. Bintang? Kau bercanda, Abu Nawas? Tentu tidak, tuanku. Sebab jawaban hamba harus berasal dari pengamatan hati, bukan mata saja. Jawab Abu, matanya bersinar tenang. Raja tersenyum sinis. Baiklah, kau boleh mulai. Abu Nawas berjalan perlahan menuju kendi yang besar di depan singgasana. Ia menatap permukaan air jernihnya, lalu mengadah ke langit biru. Rakyat menahan napas, mata sang cerdik seolah menembus horizon, tapi tidak ada yang bisa ia lihat selain langit yang cerah. Setelah beberapa saat, ia menunduk dan berkata, Daulat tuanku, hamba telah menemukan jawabannya. Raja menatap tajam, tidak sabar. Cepat, katakan, Abu Nawas, atau kau akan kehilangan kesempatanmu. Iya, Abu Nawas tersenyum tipis. Jawaban hamba adalah, sebanyak bayangan bintang yang tampak di dalam kendi ini. Rakyat saling pandang, beberapa mengerutkan dahi. Maksudnya apa? Raja bergegas maju, matanya membara. Apa maksudmu? Itu jawaban omong kosong. Abu menunduk hormat. Ampun tuanku, hamba menjawab bukan dengan logika biasa, tapi dengan kebijaksanaan. Bintang yang nyata terlalu banyak untuk dihitung, sama seperti kesombongan yang tak terukur. Namun bayangan yang tampak dalam kendi menunjukkan apa yang bisa kita pahami dengan hati dan akal. Jadi, jawaban hamba tidak salah. Ia hanya jujur. Tuanku, rakyat mulai bersorak pelan. Beberapa tersenyum kagum. Ada yang menepuk pundak temannya, berkata, kau lihat, Abu Nawas selalu punya cara keluar dari jebakan. Raja menggeretakkan gigi. Ia ingin marah, tapi menyadari kata-kata Abu mengandung kebenaran halus. Jika ia menghukum Abu sekarang, rakyat akan semakin berpihak pada si cerdik itu. Abu menatap raja lagi. Daulat tuanku, hamba tidak ingin mempermalukan. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa teka-teki yang lahir dari kesombongan hanya bisa dijawab dengan kebijaksanaan, bukan sekedar kepintaran. Raja terdiam. Sekitar halaman rakyat bersorak lebih keras. Mereka bertepuk tangan bukan hanya karena Abu berhasil, tetapi juga karena mereka melihat keadilan kecil tercermin dalam jawaban itu. Raja menunduk, menahan amarah, tapi di dalam hatinya ia tahu Abu Nawas baru saja membuatnya berpikir lebih keras daripada sebelumnya. Menteri gemuk menepuk bahunya pelan. Ampun tuanku, biarkan dia menang kali ini. Jika tidak, rakyat akan semakin menyukai si cerdik itu. Raja menghela napas berat. Baik, Abu Nawas, kau menang kali ini. Tapi ingat, suatu saat nanti, permainan ini akan berakhir, dan aku akan menyiapkan teka-teki yang bahkan otakmu tidak akan menebak. Abu menunduk hormat, tersenyum tipis dan berjalan meninggalkan halaman. Di balik senyum itu, ia tahu sang raja mungkin berpikir telah menyiapkan jebakan terakhirnya, tapi sebenarnya permainan yang lebih besar baru saja dimulai. Dan di kejauhan, rakyat tetap bersorak, kagum pada cerdik Abu Nawas, sementara Baginda Raja duduk termangu di singgasana untuk pertama kalinya merasakan malu yang halus namun tajam. Hari itu menjadi hari yang tidak akan dilupakan siapapun. Hari ketika Abu Nawas sekali lagi mengalahkan Baginda Raja dalam permainan kata dan akal. Raja duduk terpaku di singgasananya. Wajahnya merah padam menahan malu.
Sementara para menteri saling berpandangan, bingung harus berbuat apa. Mereka tahu, jika Baginda marah di depan rakyat, itu hanya akan memperburuk keadaan. Tapi diam juga membuat raja tampak kalah. Abu Nawas menunduk hormat. Suaranya tenang tapi penuh sindiran halus. "Daulat tuanku, hamba tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Namun setiap permainan pasti berakhir dan kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri." Raja tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, lalu mengibaskan tangannya tanda semua orang boleh bubar. "Sayembara selesai," teriaknya pendek. "Semua peserta boleh pulang." Rakyat bersorak lebih keras. Abu Nawas pun melangkah meninggalkan halaman istana dengan langkah ringan. Namun, di balik senyum tipisnya, hatinya justru tenang dalam kewaspadaan. Ia tahu, raja tidak akan berhenti sampai di sini. Sore itu, Abu duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Angin padang pasir berhembus lembut, membawa aroma rempah dari pasar Baghdad. Ia menatap langit jingga yang berangsur gelap sambil tersenyum kecil. Baginda bermain dengan kesombongan, dan kesombongan adalah permainan yang selalu berakhir dengan kekalahan. Tetangga-tetangga datang silih berganti mengucapkan selamat. Ada yang membawa roti, ada yang membawa madu, bahkan ada anak kecil yang menyerahkan sekuntum bunga liar. Semua orang menganggap Abu Nawas sebagai pahlawan kecil yang berani menundukkan raja dengan kecerdikan. Namun, di balik senyum dan tawa rakyat, Abu tahu bahaya belum berakhir. Ia memejamkan mata dan bergumam, "Kali ini, aku harus bertindak lebih cermat. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk rakyat yang mulai membuka mata." Sementara itu di dalam istana, suasana jauh berbeda. Raja berjalan mondar-mandir di aula besar dengan wajah tegang. "Bagaimana mungkin dia selalu punya jawaban untuk segalanya?" serunya marah. "Apa dia membaca pikiranku?" Menteri gemuk mencoba menenangkannya. "Ampun tuanku, Abu Nawas memang licik, tapi bukan berarti tak bisa dijatuhkan. Kita hanya perlu membuatnya melakukan kesalahan sendiri." Raja berhenti melangkah, menatap menterinya dengan mata menyipit. "Kesalahan sendiri?" "Benar tuanku," jawab sang menteri. "Selama ini, Baginda yang menantang dia. Itu membuat rakyat melihat Baginda seperti penindas. Sekarang biarkan keadaan berbalik. Kita buat Abu Nawas sendiri yang menantang raja, agar rakyat berpikir dialah yang sombong." Raja tersenyum sinis. "Ide yang bagus, tapi bagaimana caranya?" Menteri menunduk sedikit, berbisik licik. "Sebarkan kabar di pasar bahwa Baginda Raja ingin menguji rakyat dengan cara baru. Siapapun boleh datang memberikan nasihat kepada raja. Jika nasihatnya bijak, raja akan memberikan hadiah. Tapi jika nasihatnya bodoh, orang itu akan dihukum." Raja mengangguk puas. "Dan aku tahu siapa yang pasti datang pertama kali." "Benar tuanku, Abu Nawas, karena ia tidak tahan melihat kesempatan untuk menasihati raja." Raja tertawa pelan, tawa yang dingin dan menakutkan. "Baiklah, sebarkan kabar itu besok pagi. Aku akan membuatnya menjerat dirinya sendiri dengan kata-katanya." Keesokan harinya, pasar Baghdad riuh. Kabar tentang sayembara nasihat raja menyebar ke seluruh penjuru kota. Rakyat penasaran, sebagian takut, tapi sebagian lain bersorak gembira. "Mungkin kali ini Abu Nawas akan berbicara lagi," seru mereka. Abu Nawas yang sedang membeli roti di warung kecil mendengar berita itu. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Permainan baru rupanya mulai lagi. Kalau begitu, biarlah aku ikut bermain. Tapi kali ini bukan untuk menang, melainkan untuk mengubah cara sang raja melihat dirinya sendiri." Ia melangkah pulang sambil menatap arah istana. Matahari Baghdad bersinar terik di atas kepalanya, dan di balik cahaya itu, Abu Nawas mulai menyusun rencana yang lebih besar. Rencana untuk tidak hanya menaklukkan raja dengan kecerdikan dan mendidiknya dengan pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Dan malam itu, di rumahnya yang sederhana, Abu menulis sesuatu di atas papan kayu kecil. Hanya satu kalimat. "Kebenaran tak akan bisa ditundukkan oleh mahkota, karena mahkota sejati adalah kebijaksanaan." Ia tersenyum sambil meniup lentera kecil di mejanya. "Baiklah Baginda,
Keesokan paginya, kota Baghdad kembali sibuk seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, unta-unta lewat membawa rempah dari Basra, dan suara azan subuh baru saja mereda di kejauhan. Namun di antara keramaian itu, suasana terasa berbeda. Ada bisik-bisik gelisah yang menyebar di pasar. Katanya raja akan menguji rakyat dengan sayembara nasihat, tanya seorang penjual kurma. Benar, jawab pedagang kain, dan siapa yang memberi nasihat bodoh akan dihukum. Beberapa orang menggeleng cemas. Bagaimana kalau raja tidak suka nasihatnya? Bukankah beliau bisa menuduh siapapun bodoh, meski sebenarnya tidak? Kegelisahan itu menyebar cepat. Rakyat mencintai Abu Nawas, tapi mereka juga takut jika sang raja benar-benar berniat menjebaknya kali ini. Di antara kerumunan itu, seorang lelaki tua berjubah lusuh sedang duduk di dekat sumur pasar. Rambut dan janggutnya beruban, namun matanya tajam menatap sekeliling. Tak banyak yang tahu, lelaki itu adalah Abu Nawas yang sedang menyamar. Ia menatap wajah-wajah rakyat satu persatu, mendengarkan percakapan mereka tanpa berkata sepatah pun. Ada rasa getir di hatinya melihat rakyat begitu takut memberi pendapat pada pemimpinnya sendiri. Rakyat harusnya tidak gentar bicara jujur, gumamnya pelan. Tapi siapa yang berani bila kebenaran bisa membuatnya kehilangan segalanya? Seorang anak kecil menghampirinya. "Kakek, apa kakek tahu bagaimana memberi nasihat pada raja?" tanya si bocah polos. Abu tersenyum lembut. "Tentu tahu, Nak, tapi nasihat yang benar bukan hanya untuk raja, melainkan juga untuk diri sendiri." Anak itu mengerutkan dahi, tidak mengerti, tapi Abu hanya tertawa kecil dan memberinya sekeping koin. "Pergilah membeli roti. Besok, kalau kau melihat raja, jangan takut menatap matanya, karena mata yang menunduk bukan tanda hormat, tapi tanda ketakutan." Menjelang siang, Abu Nawas berjalan menuju pinggiran kota ke tempat para petani dan penggembala. Ia ingin tahu apa yang rakyat pikirkan tentang pemimpinnya. Seorang petani tua yang tengah mencangkul menatapnya heran. "Engkau orang asing?" tanyanya. "Bisa dibilang begitu," jawab Abu tersenyum. "Aku hanya ingin tahu apa pendapatmu tentang raja kita." Petani itu berhenti bekerja. Ia menatap sekeliling dulu, memastikan tak ada prajurit yang lewat. Lalu berkata pelan, "Raja kita baik, tapi sering lupa. Ia lupa bahwa perut rakyat harus kenyang sebelum ia mencari hiburan." Abu mengangguk pelan. Kata-kata yang jujur, tapi berbahaya jika dikatakan di istana. Petani itu tertawa pahit. "Itulah sebabnya kami hanya bicara pada tanah, bukan pada raja." Jawaban itu membuat Abu terdiam lama. Ia menatap langit yang mulai kemerahan di ufuk barat. Dalam hatinya tumbuh tekad baru. Kalau raja tak mau mendengar suara rakyat, maka aku akan membuatnya merasakan apa yang dirasakan rakyat. Malamnya, Abu kembali ke rumah. Ia menulis sesuatu di lembaran kertas kasar dan membacanya perlahan. Raja yang ingin dihormati tanpa memahami penderitaan rakyatnya, sesungguhnya sedang duduk di atas singgasana yang rapuh. Ia melipat kertas itu dan menyimpannya di dalam sakunya. Kemudian ia menatap cermin kecil di dinding rumahnya dan berbicara kepada bayangannya sendiri. "Besok, aku tidak akan menjadi Abu Nawas, si penghibur raja," katanya lirih. "Aku akan menjadi suara rakyat, dan biarlah raja mendengarnya langsung dari orang yang ia hina." Keesokan harinya, istana kembali ramai. Rakyat berdatangan untuk mengikuti sayembara nasihat. Raja duduk megah di singgasananya, tersenyum lebar, merasa yakin jebakannya akan berhasil. Satu persatu rakyat maju, memberi nasihat, dan hampir semuanya dihukum dengan alasan tidak bijak. "Nasihatmu dangkal,"
kata raja pada seorang tukang kayu. "Kau bodoh," serunya kepada seorang penenun. Rakyat mulai ketakutan. Mereka tidak berani lagi maju. Hingga akhirnya seorang lelaki tua berjubah lusuh melangkah ke depan. Ia menunduk hormat, suaranya berat tapi tenang. "Hamba datang membawa nasihat untuk tuanku." Raja melirik menteri gemuknya dan tersenyum sinis. "Baik," katakan orang tua, "tapi hati-hati, sekali katamu menyinggungku, kau akan kehilangan kepalamu." Abu Nawas dalam wujud si kakek tua menatap raja lekat-lekat. "Ampun tuanku, nasihat hamba sederhana saja." Ia berhenti sejenak lalu berkata tegas, "Janganlah Baginda terlalu sering menguji kepandaian rakyatnya, sebab jika rakyat bosan diuji, maka mereka akan berhenti percaya bahwa Baginda bijak." Raja terdiam. Sorak-sorai rakyat pecah, tapi kali ini bukan tawa yang terdengar, melainkan tepuk tangan kagum. Dan di tengah gemuruh itu, raja menatap wajah si kakek tua dengan rasa tak enak hati. Ada sesuatu pada tatapan itu, sesuatu yang sangat familiar.